Eh, Kisah Sedenaya ini adalah puluhan atau ratusan ribu kisah pilu di penjara rezim Assad. Karena penjaranya bukan cuma satu, tapi Sedenaya ini yang paling parah. Nah, seorang muslimah, ya, mereka ini bisa ditangkap, pasalnya itu sesuka-suka rezim. Jadi ya, dengan pasal-pasal apa tadi, subversif dan seterusnya. Termasuk bukan hanya ahlu sunnah, orang Kristen, warga Turki juga ada yang masuk di penjaranya rezim Assad. Bagi mereka mudah saja. Ada sebuah persaksian dari seorang muslimah. Beliau mengatakan, isajantu wa kana umri 19 aman wa azba kharastu wa umri sanatain wa salasina am wa ummi li salasati atfal wa la a'rifu abahum. Saya itu dimasukkan di penjaranya rezim itu usia 19 tahun dalam kondisi sebagai seorang gadis 19 tahun, dan aku dikeluarkan usia 32 tahun. Jadi berapa itu? Berarti 13 tahun di penjaranya rezim. Wa ummu li salasati atfal, dan aku menjadi ibu bagi 3 anak, dan aku tidak tahu siapa ayahnya. Karena yang paling parah adalah pemerkosaan. Dan di Hama itu salah satu yang paling mengerikan adalah ketika mereka menangkap seorang muslimah diperkosa di dalam masjid dan dimasukkan ke speaker luar. Dan satu persaksian dari seorang syekh, saya dapat cerita. Jadi seorang lelaki Suriah ini ditangkap satu keluarganya. Kemudian lelaki ini dikatakan pada dirinya sama rezim Assad, coba sekarang kamu pilih istrimu atau anakmu. Kalau kamu pilih anakmu, kami bunuh putrimu. Kalau kamu pilih putrimu, maka akan kami bunuh istrimu. Maka tentu saja seorang ayah dan seorang suami, akhirnya istrinya mengatakan, aku saja yang meninggal, anakku biar hidup. Dibunuhlah di depan di depan suaminya ini, dan dia menjadi gila. Dan kemudian bukan biasa dalam artian saking mengerikannya, ini diperkosa di hadapan suami, di hadapan ayahnya, dan berkali-kali. Bahkan kalau antum mengikuti berita Suriah, tahanan-tahanan muslimah ini sehari bisa sampai 3 kali digilir, waliyadzubillah. Bisa sampai 3 kali. Dan Sedenaya sendiri itu sudah lebih dari 30.000, dan kemarin ditemukan mayat-mayat tulang belulang itu dibuang di pinggir jalan yang menuju motor bandara Damaskus. Jadi bahkan dikatakan Assad ini itu lebih kejam daripada Fir'aun. Kalau Fir'aun kan yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, kan itu, cuma membunuh anak laki-laki. Kalau Assad tidak. Semua dibunuh, laki, perempuan, yang kecil, yang besar, yang syekh, semuanya dibunuh oleh dia. Jadi ini lebih daripada Fir'aun. Nah, dikatakan tadi, menambahi Ustaz Tengku tadi, jadi mereka punya yalzel, apa? Saqata rabbuka wala yaskut bashar. Tuhanmu akan terguling, Tuhanmu akan jatuh, tapi Bashar tidak akan pernah jatuh. Dan itu ditulis grafiti di tembok-tembok mereka. Makanya kalau ada orang waktu itu, saya ingat, ada beberapa orang yang membela Bashar Assad, orang-orang Indonesia. Ini adalah kasus pertama saya. Saya waktu itu mengatakan, saya tantang siapapun dari kalian yang membela Bashar Assad dengan satu pasal saja. Saya yakin Bashar adalah kafir. Datangkan dengan istri dan anak Anda, mubahalah. Kalau sampai kapok. Sekarang kalau antum di Solo ini masih ada yang seperti itu, layangkan tantangan. Anda datangkan istri dan anak Anda, anak-anak semua. Anda punya anak 5, saya datangkan. Saya datang, tentukan tempatnya, kita bermubahalah, bahasanya Bashar adalah kafir. Kalau mereka masih membela. Saya ini bahkan sebelum kasus Hamas, ini adalah pasal yang saya pertama kali saya layangkan kepada orang-orang itu. Tentukan tempatnya, saya bawa keluarga saya. Hanya 1 poin saja, Bashar kafir. Bashar kafir. Kenapa? Nusairiyah sudah jelas. Di tahun 717 Ibnu Katsir sudah mengatakan ketika Nusairiyah menjajah Jablah, yaitu Latakia, mereka sudah berteriak-teriak di jalan, la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Mereka menangkapi kaum muslimin, dipukuli, disiksa, kemudian dipaksa untuk mengatakan kul la ilaha illa Ali, tidak ada Tuhan kecuali Ali. Dan saat ini mereka memaksa kaum muslimin di awal surah, kul la ilaha illa Bashar al-Assad, tidak ada Tuhan kecuali Bashar al-Assad. Maka kalau memang Anda merasa yakin, ini adalah poin ini akan menjadi poin saya. Jadi kalau saya udah gak pakai diskusi, saya udah malas saya dengan orang-orang bego seperti ini. Goblok orang ini. Ini kalau saya bilang ini ngalah-ngalahkan gobloknya yang Miftah itu. Sama itu.
Ini gobloknya beneran nih. Silahkan. Kalau saya ini pasal nggak pakai diskusi, udah tentukan tempatnya satu saja, Basar Asad kafir. Dah. Kalau memang Basar Asad tidak kafir, laknat Allah turunkan kepada Ihsanul Faruqi dan seluruh keluarganya sampai 7 turunannya. Tapi kalau sebaliknya tidak, Allah akan melaknat kalian. Nggak pakai kelas, nggak pakai diskusi lah, hiwar wala syai, wala kalam wala salam. Ya, masa mau mubahalah pakai salam-salaman, iya kan? Emangnya lebaran, ya gitu. Kalau anak sih seperti itu saya. Ya. Kalau ustadz ini kan memang ya diskusi kan, ahlul ilmi kan. Anak nggak bisa kalau gitu-gitu itu. Gak telaten aku. Dengan orang-orang seperti nggak telaten. Nah, mungkin kalau antum mungkin ada yang bisa memfasilitasi, layangkan saja, insya Allah saya siap itu. Untuk silakan, nggak apa-apa. Kalau saya ini poinnya udah yakin banget ini. Kalau anda alal haq, tafadhol, silahkan. Nah, seperti inilah Suriah itu. Tapi yang menarik memang tadi kalau kita berbicara kayak politis dan seterusnya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tidak, saat ini Suriah baru saja merdeka dan tidak usah berekspektasi berlebihan. Contohnya tadi, wah akan tegak khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Belum. Karena yang saya lihat, karena Suriah ini masih jadi sekian puluh tahun di bawah rezim Nusairi kan mereka itu proses tajhil pembodohan luar biasa. Jadi banyak orang-orang Suriah masih bodoh dalam urusan dinya. Jadi memang dijauhkan, bukan karena bodoh, dijauhkan oleh rezim Asad. Jadi memang insya Allah ini mujahidin akan melakukan proses tadarruj dan berproses, dan ini disampaikan oleh Muhammad Jaulani di ceramah di tahun lalu. Jadi praktek hizbah, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan pemaksaan, tapi lebih kepada pendekatan dakwah. Jadi nggak dipaksa perempuan langsung pakai jilbab, yang laki-laki harus begini dan begitu. Itu yang saya tangkap ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu.